Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Para hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat Masjid Al-Mukarramin rahimahullah. Alhamdulillah, siang ini kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga nikmat yang tidak terhingga, yang melebihi nikmat harta dan benda, yaitu nikmat iman dan Islam, serta mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kekuatan untuk melaksanakan
perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan salah satu perintah tersebut adalah sholat Jumat berjamaah. Semoga ibadah kita dalam segala bentuknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, hidup ini adalah dirancang dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menguji, dalam rangka memberi balak kepada manusia. Sebagaimana Allah menyatakan dalam surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar supaya dengan kehidupan ini kalian mendapatkan ujian atau balak, dan dari ujian tersebut ketahuan siapa manusia dalam menghadapi ujian tersebut yang terbaik amal perbuatannya. Dalam ayat yang lain Allah bahkan bersumpah dan memberitahu macam-macam ujian kepada kita. Di antaranya Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa nafsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah bersumpah, demi sungguh-sungguh kalian akan benar-benar mendapatkan ujian. Jadi wala wawunya waw qasam, lamnya juga untuk memberikan penekanan, dan nunnya nun taukid. Jadi 3 penekanan, waw qasam sumpah, dan 2 kali penekanan di awal dan di belakang kalimat balak tadi dengan firman-Nya wala nabluwannakum. Wala nabluwanna, kalian benar-benar akan diberi ujian, diberi balak. Bisyai'in, jenis balak itu diantaranya minal khauf, berupa rasa takut, keamanan tidak kondusif sehingga menimbulkan rasa takut di antara manusia. Wal ju', dan kelaparan. Wa naqsin minal amwal, termasuk juga sulitnya mendapatkan harta kekayaan, sulitnya mendapatkan penghasilan, sehingga yang sebelumnya mendapatkan penghasilan 1 bulan 10 juta berkurang, sampai ada yang tidak ada pemasukan sama sekali. Wa naqsin minal amwal wal anfus, termasuk juga berkurangnya jiwa karena kematian. Bisa kematian karena ada perang, bisa kematian karena ada musibah bencana alam, atau dalam sebab-sebab yang lain. Termasuk juga wathamarat, dan sulitnya mendapatkan buah-buahan karena kekeringan dan lain sebagainya. Wabasyiris sabirin, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi berita gembira, berita gembira. Bagi siapa yang berita gembira tersebut? Untuk orang-orang yang sabar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menterjemahkan makna sabar ini banyak orang keliru. Ada yang beranggapan sabar dipukul dia bukan sabar. Ada yang mengatakan sabar dicaci maki, diam terus. Tidak seperti itu. Ada yang harus dilawan, ada yang harus dibiarkan. Sebagaimana contoh Rasulullah SAW. Kemudian hakikat sabar itu apa? Bagaimana? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kembali pada kesadaran pada hakikat ujian yang terjadi
adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelak dengan ujian itu kita akan kembali, dan ujian itu juga kembali dicabut oleh Allah, dan kita pun juga kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua ujian dari Allah yang diberikan kepada kita, termasuk ujian nikmat yang kadang-kala kita ingkari. Kita baru merasa mendapatkan ujian pada saat kita mendapatkan kesulitan, tapi ketika mendapatkan kenikmatan, banyak yang kita tidak sadar bahwa ujian nikmat lebih berat daripada ujian dalam kesulitan-kesulitan. Karena para hadirin, banyak orang celaka setelah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak punya uang, tidak terfikir untuk macam-macam, tidak terfikir untuk membeli narkoba, tidak terfikir untuk membeli minuman keras, tidak terfikir untuk berbuat maksiat yang memerlukan biaya. Akan tetapi ketika uangnya datang, saku sudah tebal, rekening sudah gendut, maka macam-macam pikiran dan keinginan yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, bagaimana dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Sesungguhnya ujian itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Allah akan kembali. Para hadirin rahimakumullah, dalam kehidupan ini Allah menciptakan sistem yang disebut dengan sunnatullah. Yang mana sunnatullah ini sepanjang zaman, sejak awal alam diciptakan sampai akhir zaman tetap berjalan sebagaimana biasa, cuma bentuknya yang berbeda. Akan tetapi ujiannya sama. Para hadirin rahimakumullah, oleh karena itu, kalau kita sadar bahwa ujian dari Allah, maka kita berusaha kembali kepada Allah dan menghadapi ujian tersebut dengan mengikuti sunnatullah. Bagaimana sunnatullah? Orang yang sakit harus berobat, orang yang sehat harus berusaha mencegah dirinya jangan sampai tertular oleh penyakit. Itu bagian dari sabar. Tapi kalau mengatakan wah mati hidup dari Allah, penyakit dari Allah, sembuh juga dari Allah, kemudian sembarangan, akhirnya tertular oleh penyakit yang akibatnya fatal, itu bukan sabar, akan tetapi itu adalah kecerobohan. Jadi yang disebut sabar dalam hal ini, menghadapi musibah seperti sekarang ini, kita berusaha jangan sampai tertular. Kalau sudah kena, berusaha bagaimana bisa berobat dan sembuh dengan sebaik-baiknya. Plus berusaha pula jangan sampai menularkan kepada orang lainnya. Itu bagian dari sabar. Menyendiri di rumah karena kena dan sebagainya, mengisolasi diri, bersabar sekian hari, itu bagian dari sabar. Akan tetapi kalau mentang-mentang, itu bukan kesabaran, tapi adalah kecerobohan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk juga kita menggunakan rukhsah, keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah karena satu hal yang memang membahayakan, itu bagian dari bentuk kesabaran. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, juga yang harus diperhatikan oleh kita semua, musibah yang terjadi ini apakah tergolong ujian atau azab? Para hadirin rahimakumullah, yang disebut ujian itu bagi mereka yang beriman. Jadi kalau orang beriman, kemudian orang beriman itu bercampur dengan orang yang fasik, orang yang fasik kena bala, orang beriman juga kebagian. Tapi orang beriman namanya itu adalah ujian. Sedangkan orang-orang fasik dengan bala tersebut, ya, itu adalah adab dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana hadis Nabi menyatakan
idza dhaharatil ma'asi, jika maksiat sudah terang-terangan, amahullahu bi'iqabin min 'indi, maka Allah turunkan azab, yang mana azab itu merata, yang langsung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Ummu Salamah bertanya kepada Nabi, "Ama fihi nasun salihun ya Rasulullah?" Apakah pada saat itu tidak ada orang benar sama sekali ya Rasulullah? Qala bala, ada orang benar, ada orang saleh. Kaifa yusnabihim, bagaimana mereka diperlakukan oleh Allah? Yusibuhum ma asaban nas. Orang saleh ketika berkumpul dengan orang yang tidak saleh, orang fasik, dapat musibah sama dengan orang lain. Oleh karena itu, ya disilah kita kata bersabar tadi, berusaha semaksimal mungkin agar supaya kita menjaga diri kita jangan tertular. Jika sudah tertular, mengobati dengan sebaik-baiknya dengan kaidah kesehatan yang ada. Itu bagian dari sabar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi hadis ini jelas sekali. Kalau sudah maksiat terang-terangan, orang sudah tidak malu lagi untuk berbuat maksiat, Allah akan menurunkan azab langsung dari sisinya, rata. Semua kebahagiaan, yang baik dengan yang tidak baik kebahagiaan, kafir dengan muslim kebahagiaan, semuanya. Sekarang maksiat apa yang tidak dibanggakan? Koruptor aja difoto oleh wartawan cengengesan. Maling bangga dengan malingnya, ketika keluar dari penjara bangga karena dia telah istrinya punya tiket kartu merah, sehingga seakan-akan dengan itu dia merasa jagoan dan lain sebagainya. Bercerita kepada orang tahu dia pernah di penjara karena mencuri atau karena merampok atau karena membunuh orang. Mereka bangga dengan maksiat, padahal itu di sisi Allah. Kebanggaan dengan maksiat kepada Allah itu adalah penghinaan yang sangat besar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Termasuk juga maksiat-maksiat yang lain. Laki-laki menyerupai perempuan. Ini sudah jadi kebanggaan, bahkan banyak tampil di media-media membanggakan dirinya. Bahkan sekarang namanya sudah diubah. Kalau zaman dulu namanya banci atau macam-macamnya, diubah dengan nama-nama yang baik, sehingga seakan-akan itu bukan perbuatan yang tercela baik di mata Allah maupun di mata manusia. Dibagus-bagusin namanya. Termasuk dulu contohnya seperti pelacur diberi nama wanita tunasusila, diberi nama ini, sehingga akhirnya orang yang berbuat tidak malu lagi dikatakan orang seperti itu. Ya karena seperti itulah kondisinya, maka jangan heran jika saat ini bahkan seluruh dunia sudah kebahagiaan wabah yang sangat mengerikan seperti yang terjadi saat ini. Oleh karena itu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menyatakan maka Allahu liyu'adzibahu wa anta fihi. Allah tidak akan menyiksa kalian atau manusia jika Rasulullah bersama mereka. Kalau ada Rasulullah, maka mereka tidak akan dituruti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sudah wafat secara fisik, akan tetapi kalau kita banyak berselawat kepada Rasulullah, kita selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat selanjutnya menyatakan Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka selagi mereka mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita tiap hari, tiap habis sholat perbanyak istighfar dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya kita lari kepada benteng yang disediakan oleh Allah. Apa benteng Allah? La ilaha illallah. Di mana Allah menyatakan la ilaha illallah hisni man dakhala hisni amina min adam. La ilaha illallah itu bentengku, kata Allah. Orang yang masuk ke dalamnya aman dari siksa. Semoga kita tergolong orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan perlindungan lahir dan batin
dan kelak pada waktunya, dan apapun sebabnya, ketika kita kembali kepada Allah dalam kematian kita kembali kepada Allah dalam kondisi radiyatan mardiyah, orang yang ridha dengan Allah dan Allah ridha dengan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim rahufur rahim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala ali sayyidina wa maulana Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍa 'anil khulafa'ir rasyidin alladziina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun, Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, wa 'anis sittatil mutammimin lil ashratil kiram, wa 'an sa'ir ashabi nabiyyika ajma'in, wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' 'anna al bala wal waba wal riba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan 'an baladina Indonesia hadha khassa wa an sa'iri buldanil muslimin 'amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.